Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Enda. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan sharing mengenai analisis capaian pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalam membuat modul ajar, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menemukan dan menganalisis capaian pembelajaran. Yang kedua, kita harus tentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita harus menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, kita harus melengkapi komponen modul ajar. Baiklah, kita akan lakukan langkah yang pertama, yaitu analisis capaian pembelajaran. Sebelum menganalisis, kita harus tahu dulu pengertian dari capaian tujuan pembelajaran, di mana capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu penempatan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Sebenarnya rekan-rekan, capaian pembelajaran ini secara simpelnya bisa kita kenal sebagai peleburan antara KI dan KD pada kurikulum sebelumnya. Lalu, dalam menganalisis capaian pembelajaran, ada beberapa tips yang harus rekan-rekan ketahui agar dalam menganalisisnya kita bisa menganalisis dengan efektif dan efisien. Di mana ada beberapa tips, yaitu yang pertama, temukan dulu capaian pembelajaran berdasarkan mata pelajaran dan fase yang rekan-rekan ampuh. Diambil dari surat keputusan nomor 003-H-KR-2022. Yang kedua, temukan capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Jadi setelah mendapatkan capaian pembelajarannya, rekan-rekan silakan cari capaian pembelajaran berdasarkan mata pelajaran rekan-rekan dan juga sesuai dengan fase yang rekan-rekan ampuh. Yang ketiga, temukan konten pada setiap kalimat dalam CP. Jadi CP itu terdiri dari beberapa kalimat yang mana di dalamnya bisa ditemukan satu atau beberapa konten yang bisa kita analisis menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya, setelah konten ditemukan dari kalimat capaian pembelajaran tadi, maka diperlukan kolaborasi antar guru tingkat dalam satu fase per mata pelajaran agar lebih mudah dalam membuat tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Secara konsep, tujuan pembelajaran itu apa ya? Jadi, tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Di mana rumusan dari tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup tahapan kognitif, melainkan juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup dan karakter profil pelajar Pancasila. Yang rekan-rekan perlu ingat juga, dalam menyusun tujuan pembelajaran kita harus memperhatikan 3 aspek, di mana harus ada kompetensi di dalamnya atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi, lalu konten atau materi yang akan dipelajari, lalu jangan lupa aspek yang ketiga, yaitu variasi atau penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran kita harus memasukkan 3 aspek itu di dalamnya ya rekan-rekan. Sebelum kita masuk kepada contoh dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran, kita satu lagi materi ya rekan-rekan mengenai prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu sendiri, di mana hal yang perlu diingat adalah yang pertama, perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran itu berfungsi untuk mengarahkan kita sebagai tenaga pendidik dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran. Lalu, hal yang harus diperhatikan lagi adalah penggunaan kata kerja operasional dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau aktivitas pembelajaran yang tentunya terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran.
Baiklah rekan-rekan tenaga pendidik sekalian, langsung saja kita praktekkan bagaimana sih cara menganalisis CP hingga membuat tujuan pembelajaran dan menyusunnya menjadi ATP. Silakan ditonton pada video selanjutnya ya rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.